Halo semuanya, selamat datang di Tepik Channel. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya. Video kali ini saya ambil dari salah satu channel besar dan terpercaya, yaitu channel Seaworld TV. Bagi teman-teman yang ingin menonton video originalnya, nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Video kali ini masih mengenai Rocky Gerung. Kali ini datang dari Maldoko yang terang-terangan bela Presiden Jokowi. Jangan di skip dulu, karena kita akan mendengarkan penjelasan dan opini dari Den Benny, salah satu anggota dari Seaworld TV. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah dukung terus channel ini. Saya doakan agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berikutnya berlipat-lipat kali ganda oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Yups, mari kita lanjut ke videonya. Menyerang, ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Ya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Akhirnya dari jajaran pejabat ada yang meradang juga dengan pernyataan Pak Rocky Gerung. Perkataan yang sangat merendahkan presiden. Kata-katanya benar-benar tidak mencerminkan seorang yang punya agama. Ya. Pantas beberapa orang bilang ke saya nih, ke Om Ben, kalau Pak Rocky itu seorang agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Banyak juga yang menyebut kalau dia akademisi, cerdas, ahli filsafat. Makin runyam lagi nih, ada beberapa dewan masjid atau pengurus masjid yang undang Pak Rocky untuk berbicara di mimbar di dalam masjid. Sebagai seorang muslim, jujur saya prihatin. Prihatin ini. Memangnya sudah tidak ada toh ulama, tidak ada lagi ustadz atau Pak Kiai yang lebih tepat menyampaikan tausiah daripada mengundang Pak Rocky. Apa nggak malu mereka yang pernah undang Pak Rocky mengisi di masjid? Sudah pada lihat videonya kan? Kurang apa kejamnya seorang Rocky Gerung kepada presiden? Ini giliran Pak Muldoko nih, kepala staf kepresidenan, yang terlihat marah dan meminta untuk tidak main-main. Bener, beliau ini seorang prajurit ini, jangan main-main ini. Yang kita tunggu bersama, masa beliau yang bekerja 24 jam untuk rakyat dicaci maki orang yang kontribusinya nggak jelas. Ingat, jangankan ke lingkungan, Pak Rocky ini membina hubungan dengan sesama jenis saja nggak bisa. Maaf, salah nih. Dengan lawan jenis saja belum berhasil. Dia masih jomblo sampai sekarang. Kalau untuk urusan cinta, kelawan jenis gagal, bagaimana bisa membangun cinta pada lingkungannya, cinta kepada saudaranya, bahkan cinta kepada pemimpinnya? Atau memang sukanya sesama jenis? Ini maaf nih, saya nanya loh ini, bukan nuduh. Mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih komentar nanti di kolomnya. Kembali ke soal pernyataan Pak Muldoko. Ini harus jadi pembelajaran bersama. Alhamdulillah, anak-anak mahasiswa di Sleman kemarin demo nih, berdemo menolak Rocky Gerung mengisi diskusi. Kita harus dukung gerakan-gerakan begitu. Yang mencaci maki harus kita singkirkan. Kalau mau mengkritik, kita bahas kritiknya. Nah, kalau miso-miso, itu menunjukkan orang itu sudah tidak bisa berpikir secara mencari kelemahan orang lain. Pak Rocky wis tidak punya senjata. Apa bisa dikritik dari Pak Jokowi? Makanya bisa mencaci maki. Itu. Pak Rocky bisanya hanya mencaci maki. Nah, video caci maki pria yang pernah jadi dosen itu kan tersebar kemana-mana. Sebenarnya itu acara internal buruh di Bekasi yang kayaknya sini minta pembekalan untuk tanggal 10 Agustus mendatang mau demo, mau melakukan people power. Setelah cacian itu viral,
Bang Benny Ramdhani, koordinator Brigade 98, mantan aktivis, akan melakukan aksi yang sama pada tanggal itu. Topiknya ngeri-ngeri sedap nih, aksi tangkap Rocky Gerung. Ayo Bung Rocky, pilihannya meminta maaf atau hadapi proses pengadilan. Sudah banyak yang muak dengan perilaku orang ini, ngakunya ahli filsafat. Faktanya, kalau bicara isinya perkataan kotor, apa bedanya dengan si Anu itu? Sukanya berkostum yang identik dengan agama tertentu, lalu lagaknya mengisi ceramah agama, tapi menyampaikannya kayak orang kesurupan, marah-marah, ngomel-ngomel. Dia itu yang mau umroh, tapi dilarang oleh kejaksaan. Sama satunya yang katanya ditembak orang yang tidak dikenal, tapi kasusnya tidak berani diproses kepolisian. Jika masih ada keluarga kita nih, teman kita atau saudara kita, tetangga kita termasuk, menyanjung Bung Rocky, tolong dipesankan, dia tidak layak jadi idola. Sebagai warga negara Indonesia, kita mestinya menjunjung tinggi kultur, budaya, tradisi Nusantara yang menjauhkan diri dari caci maki. Juga tuntunan agama menjauhkan diri dari sahwasangka, suudzon, buruk sangka. Tolong katakan kepada para pendukung Rocky Gerung, jika benar perkataan Rocky itu kritik, bukan caci maki, apakah mereka berani membuat rekaman dengan menyebut nama misalnya nih kepala desa mereka atau bupati mereka dengan kalimat yang sama yang dikatakan Rocky? Lihat saja mereka berani enggak. Salah satu ukuran itu untuk menilai apakah kata-kata Rocky itu normal atau keterlaluan, ganti nama presiden dengan rektor tempat kalian kuliah, nama kepala sekolah kalian, nama kepala desa, atau nama ketua MUI di daerah kalian. Kalau tidak berani, artinya apa? Ya berarti apa yang diucapkan Rocky itu kesalahan yang fatal. Apa bedanya nama presiden dengan nama rektor, nama kepala desa, nama kepala sekolah, atau nama MUI, dan sebagainya? Toh jabatan-jabatan itu pasti berganti, tidak selamanya menempel dan tidak ganti orang. Benar kata Pak Muldoko, Rocky itu kayak robot, pintar, tapi tidak punya hati. Piye? Tidak memiliki rasa. Jangan-jangan Pak Rocky belum pernah nikah itu, karena tidak punya perasaan ya. Ini perkiraan, bukan tuduhan. Sekali lagi ya, mohon maaf nih, ini hanya menebak saja sesuatu kan boleh. Yang tidak boleh itu memastikan si Rocky itu apa. Nah, itu tidak boleh. Jika diibaratkan robot, berarti ada yang menggerakkan, ada yang memerintah. Pertanyaannya sederhana nih, siapa yang memerintah Rocky? Ini pertanyaan yang sangat terkesan sederhana, tapi tidak mudah untuk memastikan, kata Pak Muldoko. Yang disampaikan mantan dosen UI itu jelas tidak bisa ditoleransi. Beliau akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku. Bahkan bila dimungkinkan mempolisikan mereka. Mereka berani menolak. Maksudnya ini Pak Muldoko mempolisikan Pak Rocky Gerung. Apakah dari kepolisian berani menolak? Kok saya tidak yakin ini. Mari kita dukung rencana langkah yang mau ditindaklanjuti Pak Muldoko. Termasuk rencana Pak Benny Ramdhani yang mau menggerakkan masa 10 Agustus nanti. Jika polisi tidak segera memproses laporan itu, ya biarkan masa Pak Benny yang menangkap Pak Rocky lalu menyerahkan ke polisi, atau pas 10 Agustus itu ada bentrok antara masa yang dikompori Rocky Gerung dengan masa pendukung presiden. Siapa coba yang mau tanggung jawab? Daripada 10 Agustus ada masalah, segera proses Rocky Gerung di kepolisian. Demikian opini Umpen kali ini. Salam seger waras. Oke, itulah video kita kali ini. Apa yang dikatakan Den Benny sih ada benarnya. Lebih baik cepat ditangkap si RG ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tanggal 10 Agustus nanti. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar.
Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sampai berjumpa di video-video menarik dan bermanfaat berikutnya. Bye-bye.